Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Hidup adalah 10% apa yang terjadi pada Anda dan 90% bagaimana Anda menanggapinya. Bersama saya, Adam Kadafi yang gak suka cewek seksi, kembali bakal menghibur Anda selama kurang lebih 1 jam, tentu dengan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Dan kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Tak Terkalahkan, Prapto Sang Penakluk Lelembut, ilmu kebatinan kuno yang mengguncang alam gaib. Angin kering berembus membawa aroma tanah gersang dan sisa pembakaran jerami di desa Karangseketi. Prapto, pemuda berusia 19 tahun dengan tubuh kurus yang ditempa matahari, berdiri mematung di pinggir pematang. Di hadapannya, sebuah pemandangan yang menyayat harga diri tengah berlangsung. Ampun Den, ampun, tanah ini memang sudah mati. Air tidak mau mengalir, rintih Pak Tua Kromo, ayah Prapto. Suara plak yang nyaring memecah keheningan sore itu. Sebuah cambuk kuda mendarat di bahu rentan Pak Kromo. Sang mandor, seorang pria tambun bernama Juragan Somat, meludah ke tanah tepat di depan wajah ayah Prapto yang bersimpuh. Alasan, semua petani di sini bisa bayar upeti. Kenapa cuma kamu yang gagal? Kalau tidak bisa tanam padi, tanam saja nyawamu di sini. Teriak Somat sembari tertawa terbahak-bahak bersama dua centengnya yang bertubuh kekar. Prapto merasakan darahnya mendidih. Tangannya yang memegang sabit tua bergetar hebat. Ia ingin maju, ingin menghujamkan besi berkarat itu ke leher lemak si juragan. Namun ia tahu itu bunuh diri. Centeng-centeng itu punya bedil, dan ayahnya akan semakin menderita jika ia melawan. Pulang kamu tua bangka. Besok, kalau tidak ada setoran, gubukmu saya bakar. Somat menendang dada Pak Kromo hingga orang tua itu terjungkal ke parit kering. Setelah para bajingan itu pergi, Prapto berlari menghampiri ayahnya. Ia membantu pria itu berdiri, membersihkan lumpur kering dari baju yang sudah penuh tambalan. Tak ada air mata di mata Prapto, yang ada hanyalah api yang menyala dingin. Bapak tidak apa-apa Prapto, sudah biasa, bisik Pak Kromo dengan suara parau, mencoba tersenyum meski sudut bibirnya berdarah. Sampai kapan Pak? Sampai kita jadi tanah? Jawab Prapto ketus. Malam itu desa Karangseketi terasa lebih mencekam dari biasanya. Langit berwarna ungu pekat tanpa bintang. Prapto tidak bisa tidur. Di dalam gebuk bambunya yang reot, ia mendengar suara detak jantungnya sendiri yang seolah beradu dengan suara jangkrik yang aneh. Suaranya tidak seperti serangga, melainkan seperti bisikan manusia yang lirih. Ia keluar dari gubuk tanpa pamit. Kakinya melangkah tanpa alas kaki menuju perbatasan hutan di kaki bukit, sebuah tempat yang dijauhi warga desa karena dianggap sebagai sarang wewe gombel dan roh-roh penasaran. Prapto berhenti di depan sebuah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti rambut raksasa. Di sana ia bersujud, bukan pada Tuhan, melainkan pada kemarahan yang membakar jiwanya. Siapapun, setan, jin atau iblis yang mendiami tanah ini, ucap Prapto dengan suara rendah namun tegas. Aku tidak butuh makan, aku tidak butuh harta. Beri aku kekuatan untuk meremas kepala orang-orang yang menghina kami. Aku bersedia menukar apapun, bahkan jika nyawaku harus membusuk di neraka. Suasana mendadak menjadi sunyi senyap. Suara jangkrik berhenti, angin berhenti berhembus. Dari balik kegelapan akar beringin, muncul sepasang mata berwarna merah menyala yang setinggi dada manusia. Bau busuk bangkai menyeruak, dan sebuah suara berat yang seolah keluar dari dalam tanah menyahut. Kamu yakin Cah Bagus? Ilmu ini akan membuatmu berdiri. Ilmu ini akan membuatmu berdiri di atas mayat. Namun kamu tak akan pernah bisa kembali menjadi manusia. Prapto tidak berkedip. Aku lebih baik jadi iblis daripada jadi keset. Sosok itu perlahan mendekat, menampakkan wujudnya yang mengerikan. Itulah awal dari segalanya. Malam itu di tanah yang terkutuk, Prapto telah memberikan kuncinya. Sosok yang muncul dari balik akar beringin itu bukanlah manusia. Tingginya hampir 2 meter. Kulitnya hitam legam seperti terbakar, dan rambutnya panjang gimbal hingga menyentuh tanah. Namun yang paling mengerikan adalah auranya. Udara di sekitar sosok itu terasa membeku, membuat dada Prapto sesak, seolah oksigen telah dicuri dari paru-parunya. Aku bukan iblis yang kau cari.
Suara itu kembali bergema, kali ini lebih jernih. Sosok itu melangkah maju, menampakkan wajah seorang lelaki yang sangat tua, dengan mata yang hanya terdiri dari bagian putih saja. Aku adalah Aki Tunggul, penjaga gerbang bagi mereka yang haus akan kuasa. Prapto menelan ludah, rasa takutnya beradu dengan dendam yang sudah mengakar. Ajari aku ingin mereka semua sujud di kakiku. Aki Tunggul terkekeh, suara tawanya terdengar seperti gesekan batu nisan. Ilmu kebatinan bukan sekadar hafalan mantra, Prapto. Itu adalah proses mematikan rasa kemanusiaanmu. Kau harus pergi ke jantung hutan larangan. Di sana ada sebuah makam tanpa nisan yang tertutup pohon kamboja hitam. Gali tanahnya dengan tangan telanjangmu hingga kau menemukan tulang rusuk manusia yang terkubur di sana. Hanya itu? Tanya Prapto menantang. Belum. Lanjut Aki Tunggul sembari mendekatkan wajahnya yang dingin ke telinga Prapto. Setelah menemukannya, kau harus membawanya pulang tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Meski kau mendengar suara ibumu menjerit minta tolong atau suara ayahmu merintih kesakitan. Jika kau menoleh, nyawamu akan tersedot masuk ke dalam tanah itu selamanya. Tanpa membuang waktu, Prapto langsung membalikkan badan menuju kegelapan hutan. Hutan larangan adalah labirin pepohonan raksasa yang daunnya begitu lebat hingga cahaya bulan pun tak sanggup menembus dasarnya. Semakin jauh ia melangkah, suasana semakin ganjil. Bau harum melati yang menyengat tiba-tiba berganti menjadi bau darah segar. Prapto menemukan pohon kamboja hitam itu. Di bawahnya, tanah terasa lembab dan dingin secara tidak wajar. Ia mulai menggali. Seret, seret. Kuku-kukunya mulai berdarah. Tanah masuk ke sela-sela kulitnya yang pecah, namun ia tak berhenti. Setelah 1 jam menggali, jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan licin. Sebuah tulang manusia yang masih tampak putih bersih, meski terkubur lama. Begitu jemari Prapto menggenggam tulang itu, hutan mendadak bergemuruh. Prapto, tolong le, Prapto. Suara itu sangat jelas, suara Pak Kromo ayahnya, terdengar seperti sedang disiksa, seperti kulitnya sedang dikelupas hidup-hidup. Prapto tersentak, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin menoleh, ingin memastikan bahwa ayahnya tidak sedang dalam bahaya. Prapto, tega kamu meninggalkan bapak le, tolong. Rintihan itu kini terdengar tepat di belakang tengkuknya, lengkap dengan deru nafas yang panas. Prapto memejamkan mata rapat-rapat. Ia teringat luka cambuk di punggung ayahnya. Ia teringat hinaan juragan Somat. Ini ujian. Batinnya, ia menguatkan genggamannya pada tulang itu dan mulai melangkah menjauh. Setiap langkah terasa berat, seolah ada bagian tangan gaib yang menarik kakinya masuk ke dalam bumi. Bayangan-bayangan hitam besar melintas di sampingnya, memamerkan taring dan mata merah. Namun Prapto terus menatap lurus ke depan, hingga akhirnya ia berhasil keluar dari batas hutan. Begitu kakinya menginjak jalan desa, suara-suara itu hilang seketika, sunyi. Aki Tunggul sudah berdiri di sana, bersandar pada pohon beringin dengan senyum tipis yang mengerikan. Satu tahap sudah terlewati, Cah Bagus. Kau punya hati yang dingin, puji Aki Tunggul. Sekarang, bawa tulang itu ke rumahmu, letakkan di bawah tempat tidurmu. Mulai besok, kau akan memulai ritual lelaku Posong Rowot. Jangan makan apapun yang berasal dari makhluk bernyawa, hanya air putih dan ubi jalar. Aki Tunggul kemudian mengelurkan tangannya menyentuh kening Prapto. Seketika pandangan Prapto menjadi gelap, dan sebuah simbol kuno yang membara seolah terukir di dalam pikirannya. Pulanglah, perangmu baru saja dimulai. Prapto melangkah masuk ke dalam gubuknya dengan tubuh gemetar. Di tangannya, tulang rusuk manusia itu terasa berdenyut, seolah-olah masih memiliki detak jantung yang samar. Ia segera menyelipkannya di bawah dipan bambu tempatnya tidur, persis seperti instruksi Aki Tunggul. Pagi harinya transformasi itu dimulai. Prapto memulai ritual Posong Rowot. Ia tidak menyentuh nasi, daging, atau apapun yang memiliki nyawa, hanya air putih tawar dan ubi jala rebus yang hambar. Namun bukan rasa lapar yang menjadi ujian terberat, melainkan perubahan pada inderanya. Prapto, kamu kenapa le? Wajahmu pucat sekali.
Tanya Pak Kromo saat mereka berada di ladang. Prapto tidak menjawab. Ia tidak bisa menjawab karena ia sedang terpaku melihat sesuatu di pundak ayahnya. Di sana, duduk sesosok makhluk kecil berkepala botak dengan perut buncit dan mata yang terus berputar. Makhluk itu seorang tuyul, tengah menjilati telinga ayahnya, membisikkan rasa putus asa. Prapto mengalihkan pandangan ke sekeliling desa. Dunianya kini berubah warna menjadi kelabu dan merah tua. Di atas atap rumah Juragan Somad, ia melihat sesosok genderuwo setinggi pohon kelapa sedang duduk bersila, menjaga kekayaan haram sang juragan. Aku bisa melihat mereka, bisik Prapto pelan. Melihat apa, Le? Pak Kromo bingung. Keadilan yang tidak terlihat, Pak, jawab Prapto dengan suara yang jauh lebih berat dari biasanya. Malam ketiga ritual, ujian sesungguhnya datang. Saat Prapto sedang bermeditasi di dalam kamarnya yang gelap, suasana mendadak menjadi sangat dingin hingga nafasnya mengeluarkan uap. Kringit, kringit. Pintu bambunya terbuka sendiri. Sesosok wanita dengan gaun putih yang compang-camping dan bolong di bagian punggungnya masuk dengan gerakan patah-patah. Bau busuk daging yang membusuk memenuhi ruangan. Itu adalah Sundel Bolong, penghuni pohon Kamboja di makam yang ia gali kemarin. Makhluk itu merayap di langit-langit gubuk. Rambutnya yang panjang menjuntai mengenai wajah Prapto. Cairan kental berwarna hitam menetes dari punggung makhluk itu ke kening Prapto. Kembalikan milikku, rintih makhluk itu dengan suara yang melengking memilukan. Prapto memejamkan mata, jantungnya berpacu. Namun ia mengingat kata-kata Aki Tunggul, jangan takut, karena rasa takut adalah makanan mereka. Ambil kalau kau berani, tantang Prapto tanpa membuka mata. Ia mulai merapalkan mantra pertama yang diberikan Aki Tunggul di alam bawah sadarnya. Ingsun amat tak amatek aciku, nyawa dadi siji, rogo dadi wesi. Seketika ruangan itu bergetar. Tulang rusuk di bawah tempat tidurnya memancarkan cahaya merah redup. Makhluk itu menjerit kesakitan, seolah-olah tubuh gaibnya terbakar oleh hawa panas yang keluar dari tubuh Prapto. Dengan suara ledakan kecil, sosok itu lenyap menjadi asap hitam. Prapto membuka matanya. Ia merasa sebuah energi dingin mengalir dari tulang rusuk itu, merambat naik melalui kakinya, dan menetap di tulang belakangnya. Tubuhnya terasa lebih ringan, namun di saat yang sama, ia merasa sekuat batu karang. Keesokan harinya, saat sedang bekerja, seorang centeng Juragan Somad datang dan sengaja menyenggol bahu Prapto hingga ia hampir jatuh. Sang centeng mencoba memukul wajah Prapto dengan gagang senapannya. Buah! Gagang kayu senapan itu hancur berkeping-keping saat menghantam pipi Prapto. Prapto sama sekali tidak bergeming, ia bahkan tidak berkedip. Sang centeng terbelalak ketakutan melihat kulit Prapto yang bahkan tidak lecet sedikit pun. Kamu pakai susuk apa? Teriak centeng itu ketakutan. Prapto hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Di mata Prapto, ia melihat makhluk peliharaan sang centeng, seekor anjing hitam gaib, mundur ketakutan sambil merintih. Sampaikan pada tuanmu. Suara Prapto terdengar seperti guntur yang jauh. Tanah ini sebentar lagi akan meminta bayaran. 3 minggu telah berlalu sejak Prapto memulai ritualnya. Tubuhnya kini tidak lagi kurus lemah. Otot-ototnya mengeras seperti lilitan akar pohon tua, dan sorot matanya tajam, mampu membuat nyali siapapun menciut hanya dengan sekali pandang. Malam itu bulan mati. Kegelapan di desa Karangseketi begitu pekat hingga tangan sendiri pun tak terlihat. Aki Tunggul muncul di ambang pintu gubuk Prapto tanpa suara, seperti bayangan yang terlepas dari tuanya. Waktunya Prapto, bawa tulang itu, kita pergi ke Gua Macan Putih, perintah sang guru. Gua Macan Putih terletak di tebing curam yang menghadap ke laut selatan. Tempat itu adalah titik di mana energi bumi dan energi samudra bertemu, menciptakan pusaran kekuatan gaib yang liar. Penduduk desa percaya bahwa siapapun yang masuk ke sana tanpa izin akan keluar tanpa nyawa, atau tidak keluar sama sekali, Sesampainya di mulut gua yang menganga seperti mulut raksasa, Aki Tunggul berhenti. Di dalam sana, kau tidak boleh merapal mantra.
kau hanya boleh menggunakan fisikmu dan energi yang sudah kau serap dari tulang itu. Aki Tunggul menyerahkan sebuah belati kecil yang karatan. Lukis telapak tanganmu. Biarkan darahmu menyentuh tanah gua ini sebagai undangan. Prapto melakukan tanpa ragu. Ia menyayat telapak tangannya. Darah segar menetes, disambut oleh suara desisan aneh dari dalam kegelapan gua. Jika kau selamat sampai subuh, kau akan memiliki Aji Muntri. Jika tidak, kau akan menjadi santapan bagi mereka yang lapar. Aki Tunggul perlahan menghilang di telan kabut malam. Prapto melangkah masuk. Suasana di dalam gua sangat lembab dan berbau anyir. Baru beberapa meter melangkah, sebuah serangan mendadak datang dari atas. Wush! Sesosok makhluk dengan tubuh berbulu lebat dan tangan panjang bercakar. Seorang genderuwo penjaga gua menerjangnya. Prapto terlempar ke dinding batu. Tulang rusuknya terasa retak, namun rasa sakit itu justru memicu sesuatu di dalam dirinya. Hanya segini, geram Prapto. Makhluk itu mengaum. Suaranya menggetarkan seisi gua. Ia kembali menerjang dengan kecepatan yang tak masuk akal bagi ukuran tubuhnya yang raksasa. Prapto menghindar dengan gerakan yang kini jauh lebih gesit. Ia merasakan aliran energi dari tulang susuk yang ia selipkan di pinggangnya mengalir ke tinjunya. Puh! Tinju Prapto mendarat tepat di dada makhluk itu. Menjadi ledakan energi kasat mata yang membuat si genderuwo terpental dan menabrak pilar batu hingga hancur. Prapto tidak memberi ampun. Ia melompat, mencekik leher makhluk gaib itu dengan tangan kirinya yang masih berdarah. Darah manusia yang sedang menjalani tirakat suci adalah racun bagi lelembut. Makhluk itu memaki kesakitan saat kulitnya bersentuhan dengan darah Prapto. Namun ujian belum selesai. Dari celah-celah batu, muncul puluhan pasang mata merah lainnya. Banaspati mulai berterbangan di langit-langit gua, siap menghanguskan tubuhnya. Prapto berdiri di tengah gua, bersiap dengan kuda-kuda rendah. Ia tidak lagi merasa sebagai mangsa. Di tempat ini, di bawah tekanan ribuan energi negatif, jati diri Prapto, si anak petani miskin, perlahan mati, digantikan oleh sosok baru yang haus akan penaklukan. "Kemari kalian semua!" teriaknya menantang kegelapan. Malam itu, Gua Macan Putih menjadi saksi bisu pertempuran antara seorang manusia melawan kawanan penghuni kegelapan. Prapto bertarung menggunakan insting binatang, mencabik dan menghantam setiap entitas yang mendekat. Tubuhnya penuh luka cakar, namun setiap tetes darah yang jatuh justru membuat auranya semakin gelap dan kuat. Saat fajar pertama menyelinap masuk ke mulut gua, Prapto berdiri tegak di tengah kumpulan asap hitam. Sisa-sisa makhluk gaib yang berhasil ia musnahkan secara spiritual. Aki Tunggul berdiri di sana, menatapnya dengan bangga. "Selamat Prapto, kau telah membasuh dirimu dengan darah gaib. Sekarang, kulitmu tak akan bisa ditembus besi, dan tanganmu sanggup meremukan tulang setan." Prapto menoleh ke arah gurunya. Ada sesuatu yang berbeda di matanya. Pupilnya kini memiliki semburat warna merah yang tipis. "Sekarang," kata Prapto dengan suara dingin, "aku ingin bertemu dengan Juragan Somad." Prapto berjalan menyusuri jalan setapak menuju desa saat matahari baru saja mengintip. Penampilannya sangat kontras dengan penduduk desa yang mulai berangkat ke sawah. Bajunya koyak-moyak, tubuhnya penuh dengan bekas cakaran yang anehnya tidak mengeluarkan darah, melainkan berwarna keunguan seperti lebam yang bercahaya redup. Namun, yang paling mengerikan adalah pandangannya. Bagi orang lain, desa Karangseketi adalah deretan rumah bambu dan pohon kelapa. Bagi Prapto, desa itu adalah pasar bagi entitas yang menjijikan. Ia melihat sosok hitam besar menjilat piring-piring kotor di dapur rumah yang belum dicuci. Namun, langkahnya terhenti saat melewati rumah mewah milik Juragan Somad. Di sana Prapto melihat sumber kekayaan sang juragan. Seekor makhluk kerdil dengan kulit pucat berminyak, buto hijau kerdil, sedang mengencingi tumpukan padi di lumbung Somad. Air seni makhluk itu berubah menjadi energi kuning yang membuat padi tersebut tampak berkilau dan mahal di mata pembeli, padahal aslinya busuk. "Jadi ini rahasiamu, Somad," gumam Prapto. Prapto melangkah masuk ke halaman rumah tanpa izin. Dua orang centeng yang sedang berjaga segera berdiri. Salah satunya adalah pria yang tempo hari menghancurkan gagang senapannya pada pipi Prapto. "Hei, bocah gila,
Berani-beraninya aku masuk ke sini, teriak centeng itu sembari mencabut parang. Prapto tidak berhenti, matanya menatap tajam ke arah kedua centeng itu. Seketika ia melihat garis takdir dan ketakutan terdalam mereka. Ujang, kamu takut pada air karena dulu pernah menenggelamkan adikmu sendiri di sungai, bukan? Suara Prapto terdengar pelan, namun bergaung di kepala sang centeng seperti ribuan lebah. Centeng bernama Ujang itu mematung, wajahnya mendadak pucat pasi. Bagaimana anak petani miskin ini bisa tahu rahasia yang ia pendam selama 20 tahun? Dan kamu, Darmo, Prapto beralih ke centeng satunya. Setiap malam kamu bermimpi dikejar oleh wanita tanpa kepala yang kamu bunuh di hutan jati. Cukup, diam kau! Darmo berteriak histeris. Ia mengayunkan parangnya ke arah leher Prapto dengan kekuatan penuh. Terang! Suara logam beradu dengan logam terdengar nyaring. Parang itu patah menjadi dua saat mengenai leher Prapto. Prapto sama sekali tidak bergeser 1 milimeter pun. Ia hanya menatap Darmo dengan mata yang kini mulai berpendar kemerahan. Pergi, sebelum aku membiarkan mereka yang mengikutimu melakukan apa yang ingin mereka lakukan, bisik Prapto. Kedua centeng itu menjatuhkan senjatanya dan lari tunggang langgang keluar dari gerbang, berteriak ketakutan seperti anak kecil. Suasana mendadak hening. Juragan Somad keluar dari pintu jati rumahnya dengan wajah merah padam. Apa-apaan ini? Mana centeng-centeng tidak berguna itu? Somad berhenti saat melihat Prapto berdiri di tengah halamannya. Ada sesuatu pada diri pemuda itu yang membuat nyali sang juragan menciut. Prapto tampak lebih tinggi, lebih besar, dan auranya sangat menekan. Juragan, sapa Prapto dengan senyum dingin. Aku datang untuk menagih hutang harga diri ayahku. Somad mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia melihat bayangan Prapto di tanah tidak menyerupai manusia, melainkan sosok raksasa bertanduk dengan tangan yang siap mencengkeram. Kau belajar ilmu hitam, gagap Somad. Aku belajar untuk tidak menjadi mangsa bagi orang sepertimu, jawab Prapto. Ia mengangkat tangan kanannya, dan secara tiba-tiba sosok buto hijau kerdil yang tadi ada di lumbung mendadak terseret secara gaib dan mencekik leher tuannya sendiri di depan mata Prapto. Somad memegangi lehernya, megap-megap seperti ikan kekurangan air, padahal tidak ada tangan manusia yang menyentuhnya. Di mata warga yang mulai berkumpul di luar pagar, Somad tampak seperti orang kesurupan yang sedang mencekik dirinya sendiri. Ini baru permulaan, juragan. Nikmatilah ketakutanmu, ucap Prapto sebelum berbalik pergi meninggalkan Somad yang jatuh pingsan dengan mulut berbusa. Kini seluruh desa tahu Prapto si anak petani bukan lagi mangsa. Ia adalah pemangsa yang baru. Kabar tentang tumbangnya juragan Somad menyebar seperti api di atas rumput kering. Penduduk desa Karangseketi kini memandang Prapto dengan campuran rasa hormat dan ngeri. Mereka yang dulu sering meludah saat berpapasan dengan Pak Kromo kini menunduk dalam-dalam jika melihat bayangan Prapto melintas. Namun, di balik tembok rumah mewahnya, keluarga Somad tidak tinggal diam. Adik ipar sang juragan, seorang pedagang licik dari kota, membawa seorang pria dengan jubah hitam kusam dan aroma kemenyan yang menyengat. Namanya Kirogo Sukmo, bisik sang adik ipar. Dia sudah mematikan banyak orang tanpa menyentuh. Prapto itu hanya anak ingusan yang kebetulan dapat jimat. Malam itu saat rembulan tertutup awan mendung, Prapto duduk bersila di tengah gubuknya. Di hadapannya tulang rusuk manusia itu diletakkan di atas kain kafan kecil. Prapto bisa merasakan getaran di udara. Ada serangan yang datang, bukan berupa fisik, melainkan gelombang hawa dingin yang menusuk tulang. Sret, sret. Suara gesekan benda tajam terdengar dari atap gubuk. Tiba-tiba ribuan jarum karatan tampak jatuh dari langit-langit, meluncur deras menuju ubun-ubun Prapto. Ini adalah santet rogo bolong. Sabto tidak bergerak. Ia menarik nafas dalam-dalam, mengalirkan energi yang disebut Aki Tunggul sebagai Aji Mundri. Seketika kulitnya yang sawo matang berubah warna menjadi kemerahan seperti tembaga panas. Ting, ting, ting. Jarum-jarum itu terpental saat menyentuh kulit Prapto, seolah-olah menghantam lempengan baja.
Jarum yang gagal itu jatuh ke lantai dan berubah menjadi ulat-ulat tanah yang menggeliat busuk. Hanya segini kemampuanmu, dukun, gumam Prapto. Ia memejamkan mata, memproyeksikan batinnya keluar dari tubuh. Melalui mata batinnya, ia melihat garis energi hitam yang terhubung ke sebuah gubuk tua di pinggir hutan jati, tempat Ki Rogo Sukmo sedang merapal mantra. Prapto berdiri, ia tidak menunggu serangan kedua. Dengan kecepatan yang sulit diikuti mata manusia, ia berlari menembus kegelapan malam. Langkah kakinya begitu ringan, hingga tak meninggalkan jejak di tanah. Namun setiap kali kakinya berpijak, aura hitam tertinggal di sana. Di gubuk tua itu, Ki Rogo Sukmo tersentak. Kemenyan di depannya tiba-tiba meledak, apinya menyambar kain sarungnya. "Siapa yang berani membalikkan mantraku?" teriak si dukun. Buah! Pintu gubuk hancur berkeping-keping. Prapto berdiri di sana. Tubuhnya masih memancarkan warna tembaga di bawah cahaya obor yang remang. "Kau dikirim untuk membunuhku?" tanya Prapto dingin. Ki Rogo Sukmo tertawa meremehkan. Ia mengambil segenggam tanah kuburan dari tempurung kelapa dan melemparkannya ke arah Prapto sembari meneriakkan kutukan. Tanah itu berubah menjadi puluhan kalajengking raksasa yang merayap cepat. Prapto hanya mengentakkan kakinya ke bumi. Boom! Lantai di gubuk itu retak. Gelombang kejut dari hentakan kaki Prapto menghancurkan kalajengking gaib itu menjadi abu. Ia maju satu langkah, mencekik leher Ki Rogo Sukmo. Seketika dukun itu merasakan panas yang luar biasa. Kulit Prapto bukan lagi tembaga dingin, melainkan seperti besi yang baru keluar dari tungku perapian. "Tolong, ampun!" rintih Ki Rogo Sukmo. Ia merasa jiwanya seperti sedang ditarik paksa keluar dari raga. "Ilmumu kotor, dukun. Kau menggunakan makhluk rendah untuk memperkaya diri," ucap Prapto. Ia melihat di belakang dukun itu ada sosok Banaspati yang selama ini menjadi sumber kekuatannya. Prapto menatap sosok Banaspati itu dengan tatapan mengancam. Makhluk api itu yang biasanya ditakuti manusia justru gemetar ketakutan melihat kekuatan yang ada di dalam tubuh Prapto. "Mulai malam ini, kau tidak punya tuan," perintah Prapto pada si makhluk api. Tanpa peringatan, Banaspati itu menerjang tuannya sendiri, Ki Rogo Sukmo. Gubuk itu terbakar hebat dalam hitungan detik. Prapto berjalan keluar dari api yang berkobar tanpa sedikit pun bajunya terbakar atau kulitnya melepuh. Di kegelapan pohon jati, Aki Tunggul memperhatikan dengan senyum tipis. Dia bukan lagi murid, dia adalah senjata. Kematian Ki Rogo Sukmo dalam kobaran api yang tak bisa padam oleh air mengirimkan gelombang horor ke seluruh pelosok desa. Prapto kini bukan lagi sekadar pahlawan bagi yang tertindas. Ia telah menjadi momok yang kehadirannya membuat angin berhenti berdesir. Namun, kekuatan besar selalu meminta keseimbangan. Desa Karangseketi mulai mengalami fenomena ganjil. Sumur-sumur warga mendadak berbau amis seperti darah, dan ternak-ternak mati secara misterius dengan jantung yang hilang. Ini karena Prapto. Dia memelihara ilmu yang haus darah. Bisik-bisik warga mulai memanas di balai desa. Ketakutan memicu kepanikan, dan kepanikan memicu kebodohan. Sekelompok warga yang diprovokasi oleh sisa-sisa pengikut Juragan Somat memutuskan untuk melakukan hal yang paling berbahaya. Mereka mencoba memberikan tumbal untuk menenangkan roh-roh yang mereka kira terganggu oleh Prapto. Sasarannya adalah Pak Kromo, ayah Prapto. Sore itu, saat Prapto sedang bermeditasi di puncak bukit untuk menyempurnakan alir energinya, segerombolan warga mendatangi gubuknya. Mereka menyeret Pak Kromo yang sudah renta ke tengah lapangan. "Lepaskan aku! Apa salahku?" teriak Pak Kromo gemetar. "Anakmu sudah membawa kutukan. Jika dia tidak berhenti, rumah ini akan mati selamanya," teriak salah satu provokator. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan mata Prapto terbuka. Melalui koneksi batin dengan tanah desa yang kini telah ia kuasai, ia merasakan penderitaan ayahnya. Ia melihat melalui mata seekor gagak yang hinggap di pohon dekat lapangan. Wajah Prapto yang tadinya tenang berubah menjadi sangat mengerikan. Urat-urat di lehernya menonjol, dan tanah di sekelilingnya mulai retak karena tekanan energi yang meluap. "Kalian memilih jalan kematian," desis Prapto.
Di lapangan desa suasana berubah drastis. Langit yang tadi cerah mendadak gelap gulita, tertutup awan hitam yang berputar seperti pusaran. Angin kencang menghantam, merobohkan pagar-pagar kayu. Tiba-tiba Prapto muncul di tengah lapangan. Ia tidak berjalan. Ia seolah-olah muncul begitu saja dari balik kabut hitam. Langkahnya membuat tanah bergetar hebat. Letakkan tangannya pada ayahku. Suara Prapto rendah, namun setiap kata yang keluar terasa seperti hantaman palu di dada setiap orang yang hadir. Seorang warga yang memegang tangan Pak Kromo, karena panik, justru menghunuskan belati ke arah leher pria itu. "Jangan mendekat, Prapto, atau bapakmu mati." Prapto berhenti melangkah, matanya kini sepenuhnya merah. Tak ada bagian putih yang tersisa. "Kau mengancamku dengan nyawa yang aku lindungi." Prapto mengangkat tangan kanannya ke udara. Secara ajaib, belati di tangan warga itu memerah membara. Pria itu berteriak kesakitan saat tangannya melepuh dan belati itu jatuh ke tanah. Namun sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dari dalam tanah di bawah kaki sang provokator, muncul tangan-tangan hitam pucat yang menarik kaki pria itu masuk ke dalam bumi hingga sebatas pinggang. "Tolong, setan, ada setan!" Warga berhamburan lari tunggang langgang. Prapto berjalan mendekati ayahnya yang gemetar ketakutan. Untuk pertama kalinya Pak Kromo menatap anaknya bukan dengan rasa sayang, melainkan dengan ketakutan yang mendalam. "Prapto, siapa kamu?" tanya Pak Kromo lirih. Prapto terdiam. Kata-kata ayahnya lebih menyakitkan daripada serangan dukun manapun. Ia menyadari bahwa kekuatannya telah menciptakan jarak yang tak bisa diseberangi. "Aku adalah orang yang memastikan bapak tidak akan pernah dipukul lagi," jawab Prapto dingin. Ia menoleh ke arah hutan jati, di mana ia bisa merasakan kehadiran Aki Tunggul yang sedang mengawasinya. Prapto sadar ritualnya belum selesai. Ia baru saja melakukan kesalahan besar. Ia membiarkan amarahnya mengendalikan ketakutannya, dan itu membuat entitas-entitas di alam bawah sadarnya semakin liar. Malam itu desa Karangseketi benar-benar sunyi. Tak ada yang berani keluar rumah. Di tengah lapangan, pria yang ditarik tanah tadi ditemukan tewas dengan ekspresi wajah yang sangat mengerikan. Bukan karena luka fisik, tapi karena jiwanya telah diambil oleh makhluk yang dipanggil oleh kemurkaan Prapto. Berita tentang manusia iblis dari Karangseketi akhirnya sampai ke telinga seorang kiai sepuh di sebuah pesantren tua bernama Kiai Hasan. Beliau dikenal bukan hanya karena pengalaman ilmu agamanya, tetapi juga kemampuannya dalam menjinakkan gangguan gaib yang sudah melampaui batas. Suatu sore, saat Prapto sedang duduk di depan gubuknya sembari mengasuh parang dengan tatapan kosong, seorang pria tua berjubah putih bersih dan bersorban hijau berjalan tenang memasuki halaman rumahnya. Pria itu hanya membawa sebuah tasbih kayu hitam dan tongkat kayu jati. Prapto tidak berdiri. Ia merasakan benturan energi yang luar biasa. Jika biasanya ia melihat aura hitam atau merah pada orang lain, pria di depannya ini memancarkan cahaya putih keperakan yang tenang namun sangat kuat, seolah-olah menolak semua kegelapan di sekitarnya. "Assalamualaikum, Nak Prapto," sapa Kiai Hasan dengan suara lembut namun berwibawa. "Waalaikumsalam. Pulanglah, Kiai. Tempat ini sudah tidak suci lagi untuk orang sepertimu," jawab Prapto tanpa menoleh. Kiai Hasan tersenyum tipis. Beliau duduk di sebuah batu besar, tidak jauh dari Prapto. "Kesucian bukan soal tempat, tapi soal hati. Aku datang bukan untuk menghakimimu, tapi untuk menjemputmu kembali." "Kembali kemana? Kemiskinan? Ke penghinaan?" Prapto berdiri. Seketika angin puyuh kecil berputar di sekeliling kakinya. "Dulu, saat ayahku dicambuk, tidak ada doa yang menghentikan cambuk itu. Sekarang, hanya dengan tatapanku, orang-orang itu gemetar. Itu yang aku butuhkan." Kiai Hasan menghela nafas panjang. Beliau mulai memutar tasbihnya. "Kekuatan yang kau miliki itu bukan milikmu, Nak. Itu pinjaman dari kegelapan yang suatu saat akan menagih bunganya." "Cukup!" teriak Prapto. Ia menghentakkan kaki, dan sebuah gelombang energi hitam melesat di atas tanah menuju Kiai Hasan. Kiai Hasan tidak menghindar. Beliau hanya mengetukkan tongkat jatinya ke tanah sekali. Tok,
Sebuah dinding cahaya transparan muncul meredam serangan Prapto hingga menjadi debu. "Aji Muntrimu sangat kuat," ujar Kiai Hasan. "Tapi lihatlah di belakangmu." Prapto menoleh dan tertegun. Di belakangnya, sosok Aki Tunggul tampak berdiri. Namun wujudnya kini lebih mengerikan, menyerupai raksasa dengan rantai yang terikat pada punggung Prapto. Warga desa lain tak bisa melihatnya, tapi dalam duel batin ini, semuanya menjadi jelas. "Kau bukan penguasa ilmu itu, Prapto. Kau adalah budaknya," lanjut Kiai Hasan. Murka karena rahasianya dibongkar, Prapto menerjang. Tangannya yang berwarna tembaga panas meluncur ke arah dada Kiai Hasan. Namun, setiap kali tangannya hampir menyentuh jubah sang kiai, tangannya terasa seperti menghantam ribuan jarum es yang dingin. Kiai Hasan mulai merapalkan ayat-ayat suci dengan suara rendah. Suasana di sekitar gubuk berubah. Langit yang gelap perlahan tampak diterangi cahaya bintang yang amat terang. Entitas-entitas gaib yang biasanya bersembunyi di sekitar Prapto mulai menjerit ketakutan dan lari berhamburan. Enyahlah kegelapan. Kiai Hasan mengangkat tangan kanannya. Sebuah hantaman energi murni terpancar, membuat Prapto terlempar hingga menghantam dinding gubuknya. Prapto terengah-engah. Ia merasakan panas di dadanya bukan karena marah, tapi karena benturan ilmu putih yang berusaha membersihkan jiwanya. Di saat yang sama, Aki Tunggul yang berada di dimensi gaib mengaum murka, memberikan tambahan energi gelap ke tubuh Prapto. Tubuh Prapto mulai diselimuti kabut hitam pekat, matanya menyala merah darah. "Kiai, kau seharusnya tidak datang ke sini." Duel semakin memanas, tanahnya retak, pepohonan di sekitar gubuk merangga seketika karena energi dua kutub yang berbenturan. Namun di tengah pertarungan itu, Kiai Hasan melihat sesuatu. Setitik air mata mengalir di pipi Prapto yang sedang dikuasai amarah. Di dalam sana, jiwa Prapto yang asli sedang menangis kesakitan. "Nak, ingatlah bapakmu," bisik Kiai Hasan menggunakan teknik suara batin. Hantaman kata-kata itu membuat pertahanan batin Prapto goyah. Bayangan Pak Kromo yang ketakutan melihatnya di lapangan desa kemarin muncul di benaknya. Energi hitam di tubuhnya sempat meredup. Namun sebelum Kiai Hasan bisa menenangkan situasi, sebuah tawa mengerikan terdengar dari arah hutan. Aki Tunggul tidak tinggal diam. Ia melepaskan serangan gaib besar-besaran yang memaksa Kiai Hasan mundur beberapa langkah untuk melindungi diri. Pertarungan ini belum selesai, Kiai. Suara itu bukan suara Prapto, melainkan suara berat Aki Tunggul yang meminjam mulut Prapto. Kiai Hasan menyadari bahwa Prapto sudah terlalu dalam terjebak. Beliau mundur perlahan, sadar bahwa memaksa saat ini hanya akan menghancurkan raga Prapto. "Aku akan kembali, nak. Dan saat itu kau harus memilih, menjadi manusia atau menjadi abadi dalam kegelapan," ucap Kiai Hasan sebelum akhirnya menghilang di balik kabut sore. Prapto jatuh terduduk, mencengkeram kepalanya yang terasa mau pecah. Ia merasa tak terkalahkan, namun untuk pertama kalinya sejak memiliki ilmu, ia merasa sangat hampa. Kekalahan tipis dari Kiai Hasan meninggalkan luka batin yang dalam bagi Prapto. Ia merasa kekuatannya masih memiliki celah. Malam itu di bawah keremangan bulan sabit, Aki Tunggul muncul dengan wujud yang lebih padat dari biasanya. "Kiai itu hampir menghancurkan wadahmu, Prapto." Suara Aki Tunggul bergetar seperti gesekan logam. "Ilmu putihnya mencari celah pada sisa kemanusiaanmu. Jika kau ingin benar-benar tak terkalahkan, kau harus mematikan jantung kemanusiaan itu selamanya." "Bagaimana caranya?" tanya Prapto dengan nafas yang masih terasa berat. "Kau harus melakukan Rogo Sukmo. Lepaskan jiwamu dari ragamu dan masuki gerbang alam barzah, wilayah perbatasan antara dunia manusia dan dunia kematian. Di sana, di tengah padang mayat, terdapat sebuah keris tanpa sarung bernama Kiai Setan Kobertiruan. Itu adalah manifestasi dari dendam para kesatria yang terhianati." Aki Tunggul memperingatkan bahwa perjalanan ini memiliki risiko permanen. Jika sebelum fajar tiba sukmanya tidak kembali ke raga, maka tubuh Prapto akan menjadi bangkai dan jiwanya akan menjadi pengembar abadi di alam sana. Prapto duduk bersila. Ia meletakkan tulang rusuk manusia di pangkuannya. Ia mulai mengatur nafas.
Perlahan-lahan detak jantungnya melambat hingga hampir berhenti. Wush! Sensasi dingin yang luar biasa menghantamnya. Prapto melihat tubuhnya sendiri masih terduduk kaku di depannya. Ia kini berupa bayangan transparan yang berpendar biru pucat. Tanpa ragu ia melangkah menembus dinding gubuk menuju sebuah lubang hitam di udara yang hanya bisa dilihat oleh mata sukmanya. Begitu melewati lubang itu, pemandangan berubah drastis. Tidak ada langit, hanya awan merah yang menggantung rendah. Tanahnya berupa abu halus yang berbau belerang. Di sana-sini tampak roh-roh tersesat yang mengerang tanpa suara, berjalan tanpa tujuan dengan tubuh yang tidak utuh. Di mana keris itu? Gumam Prapto. Tiba-tiba tanah di bawahnya berguncang. Dari balik gundukan abu, muncul sesosok makhluk raksasa tanpa kepala. Dari lehernya yang terpenggal, keluar puluhan tangan kecil yang menggapai-gapai. Makhluk itu adalah Singo Barong Barzah, penjaga benda-benda pusaka yang terbuang. Prapto mencoba mengerahkan energinya. Di alam sukma ini, kekuatannya terasa 10 kali lipat lebih dahsyat. Ia melompat, tangannya berubah menjadi cakar energi hitam yang panjang. Seret, seret. Ia mencabik-cabik tangan-tangan yang keluar dari leher makhluk itu. Namun, makhluk itu tidak merasakan sakit. Setiap kali dipotong, tangan itu tumbuh kembali. Prapto menyadari bahwa di alam ini, serangan fisik tidak berguna. Ia harus menyerang dengan niat. Ia memusatkan seluruh kebenciannya pada memori saat ayahnya dicambuk dan saat warga desa mencoba mengorbankannya. Kebencian itu memadat menjadi bola api hitam di telapak tangannya. Nyah! Teriak Prapto sembari menghantamkan bola api itu ke dada sang penjaga. Makhluk itu melengking tinggi hingga suaranya merobek keheningan alam barzah, lalu hancur menjadi debu. Di tempat makhluk itu berdiri, tertancap sebuah keris dengan look 13 yang bergetar hebat. Aura kegelapan yang keluar dari keris itu begitu pekat, hingga membuat sukma Prapto sempat meredup. Prapto menggenggam gagang keris itu. Seketika ribuan bisikan kematian masuk ke otaknya. Ia melihat sejarah setiap nyawa yang pernah dicabut oleh keris itu. Sekarang, aku benar-benar tak akan terkalahkan, bisik Prapto. Namun ia menyadari cahaya di ufuk alam barzah mulai memutih. Tanda fajar di dunia nyata hampir tiba. Ia harus kembali. Saat ia berbalik, ia melihat bayangan putih Kiai Hasan berdiri di kejauhan, menatapnya dengan kesedihan yang mendalam. Kiai itu tidak menyerang, hanya menunduk dan menghilang. Prapto berlari menembus dimensi. Tepat saat ayam jantan pertama berkokok di desa Karangseketi, sukmanya menghantam raganya dengan keras. Prapto tersedak darah. Ia membuka mata. Di tangan kanannya yang nyata, kini tergenggam keris hitam legam yang tadi ia ambil dari alam gaib. Keris itu mengeluarkan asap tipis yang berbau kemenyan dan darah. Kini bukan hanya kulitnya yang tembaga, tapi tangannya memegang kematian itu sendiri. Keberadaan keris Kiai Setan Kebertiruan di tangan Prapto bukan hanya mengubah auranya, tapi juga mengubah hukum alam di desa Karangseketi. Suhu udara di sekitar gubuk Prapto mendadak menjadi sangat dingin. Namun tumbuhan di sekitarnya layu dan menghitam, seolah terbakar oleh hawa gaib yang tak terlihat. Aki Tunggul muncul dengan wajah yang tak lagi menunjukkan serengai kemenangan, melainkan kecemasan. Kau telah mengambil jantung dari alam barzah, Prapto. Pemilik aslinya tidak akan diam, bisik Aki Tunggul. Pemilik aslinya? Bukankah kau yang menyuruhku? Tantang Prapto sembari menimbang keris hitamnya. Belum sempat Aki Tunggul menjawab, bumi di bawah kaki mereka bergetar hebat. Gemuruhnya bukan berasal dari perut bumi, melainkan dari langit yang mendadak tertutup awan berbentuk pusaran raksasa. Dari tengah pusaran itu, turun sesosok entitas yang membuat semua makhluk halus di desa itu, termasuk genderuwo dan kuntilanak, bersujud ketakutan. Dia adalah Eyang Jagatsatru, entitas kuno yang telah menjaga keseimbangan antara alam nyata dan alam gaib selama ribuan tahun. Wujudnya menyerupai ksatria raksasa dengan zirah yang terbuat dari sisik naga hitam. Matanya tidak ada, hanya ada dua lubang yang memancarkan cahaya putih perak yang menyilaukan. Manusia lancang. Suara Eyang Jagatsatru bergetar di dalam tulang belulang Prapto. Kau mencuri kunci gerbang kematian untuk memuaskan dendam kecilmu. Kembalikan keris itu.
atau aku akan menghapus namamu dari garis takdir. Prapto merasakan tekanan yang luar biasa, tulang-tulangnya mulai berderak, namun keris di tangannya bergetar, seolah memberikan asupan keberanian yang gila. Dendamku mungkin kecil bagimu, tapi bagiku, ini adalah seluruh duniaku. Teriak Prapto, ia menghunuskan keris itu ke langit. Eyang Jagatsatru mengangkat tangannya, sebuah petir berwarna ungu menyambar dari langit, menghantam tepat di posisi Prapto berdiri. Boom! Gubuk Prapto hancur berkeping-keping, debu dan puing berterbangan. Namun saat asap menipis, Prapto masih berdiri tegak. Ia tidak lagi menggunakan aji mundri yang berwarna tembaga. Kini, seluruh tubuhnya diselimuti aura hitam pekat yang keluar dari keris itu, membentuk semacam pelindung berbentuk bayangan naga. Hanya itu kemampuan sang penjaga. Prapto menyeringai. Prapto melompat ke udara menentang gravitasi. Ia mengayunkan kerisnya, melepaskan gelombang energi hitam yang memotong awan pusaran di atasnya. Eyang Jagatsatru terkejut. Ia tidak menyangka bahwa seorang manusia mampu menyerap kekuatan keris itu begitu cepat, tanpa menjadi gila. Pertempuran itu terjadi di atas langit desa Karangseketi. Namun bagi penduduk desa, yang mereka lihat hanyalah badai petir yang mengerikan dan suara dentuman yang memekakkan telinga. Eyang Jagatsatru memanggil pedang cahaya raksasa. Keduanya beradu di udara. Setiap kali senjata mereka berbenturan, gelombang kejutnya merobohkan pepohonan di hutan jati. Prapto bertarung seperti kesurupan. Ia tidak lagi peduli pada rasa sakit. Bahkan ketika lengan kirinya terkena sabetan energi cahaya hingga dagingnya terbuka, ia tidak berhenti. Aku tidak akan kalah. Prapto menusukkan kerisnya ke arah dada Zira, sang entitas kuno. Terjadi ledakan cahaya dan kegelapan yang menyilaukan. Eyang Jagatsatru mundur beberapa langkah di udara. Ia menatap Prapto dengan cara yang berbeda. Ada rasa hormat sekaligus ngeri dalam tatapan tanpa matanya itu. Kau telah menyatu dengan kutukan itu, Prapto, ucap Eyang Jagatsatru dengan suara yang lebih tenang. Aku tidak akan mengambilnya sekarang, bukan karena aku kalah, tapi karena aku ingin melihat bagaimana kau akan hancur oleh beban kekuatanmu sendiri. Kau telah menjadi gerbang itu sendiri. Bersiaplah, karena makhluk yang lebih haus dari aku akan mulai mencarimu. Sosok raksasa itu perlahan memudar menjadi kabut, menyisakan langit yang kembali tenang namun mencekam. Prapto jatuh menghantam tanah dengan posisi berlutut, napasnya tersengal. Lengan kirinya yang terluka tidak mengeluarkan darah merah, melainkan cairan hitam pekat yang langsung menutup lukanya sendiri. Ia menoleh ke arah Aki Tunggul yang tampak gemetar di pojok reruntuhan gubuk. Siapa lagi yang akan datang? Tanya Prapto dingin. Semua orang, Prapto, jawab Aki Tunggul. Baik dukun dari 7 penjuru angin maupun raja-raja jin yang ingin memiliki keris itu. Kau bukan lagi manusia. Kau adalah mangsa yang paling berharga di 2 dunia. Prapto berdiri perlahan menggenggam erat kerisnya. Biarkan mereka datang. Aku akan membuat lautan mayat jika itu perlu. Prapto berdiri di atas puing-puing gubuknya. Bau kayu terbakar dan sisa energi gaib masih menyengat di udara. Namun, ada satu bau yang membuatnya tersentak. Bau ketakutan yang sangat ia kenali. Ia berlari menuju rumah kecil di belakang reruntuhan tempat ayahnya biasa beristirahat. Kosong. Di atas meja kayu yang reot, tertancap sebuah belati perak dengan ukiran ular melilit. Di bawahnya terdapat secari kain kafan bertuliskan nama Pak Kromo dengan darah ayam hitam. Ini bukan sekadar penculikan, ini adalah sambat nyowo, sebuah undangan ritual untuk pertukaran nyawa. Mereka membawa bapak ke lembah bangkai. Suara Aki Tunggul muncul dari bayangan pohon pisang yang tumbang. Sisa-sisa pengikut Soma tidak lagi bermain sendiri. Mereka meminta bantuan pada sekte Kalajengking Hitam. Prapto tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, tanah di bawah kakinya mendadak retak, dan keris di pinggangnya bergetar hebat, mengeluarkan desisan seperti ribuan ular. Ia berjalan menuju lembah bangkai, sebuah cekungan curam yang konon merupakan tempat pembuangan mayat para pemberontak di zaman penjajahan. Sepanjang perjalanan, aura Prapto begitu pekat, hingga hewan-hewan hutan mati seketika saat ia melintas. Burung-burung jatuh dari dahan,
dan ular-ular di semak belukar hancur tubuhnya karena tidak kuat menahan tekanan energi hitam yang terpancar dari tubuh pemuda itu. Di tengah lembah bangkai, sebuah pemandangan mengerikan tersaji. Pak Kromo diikat di sebuah tiang kayu besar yang dikelilingi oleh api berwarna hijau. Di sekelilingnya, belasan orang berjubah hitam dengan topeng tulang sedang merapal mantra dalam bahasa kuno yang menyakitkan telinga. Di depan mereka berdiri seorang pria tinggi kurus dengan mata yang dijahit, sang pemimpin sekte. "Selamat datang sang pemilik keris." Suara pemimpin sekte itu bergema tanpa ia membuka mulut. "Berikan keris itu, dan ayahmu akan mati dengan cepat. Jika tidak, jiwanya akan kami jadikan alas kaki bagi iblis-iblis kami selama ribuan tahun." "Prapto, lari Le, lari!" teriak Pak Kromo dengan sisa tenaganya. Prapto berhenti 10 langkah dari lingkaran api. Wajahnya sangat tenang. Ketenangan yang jauh lebih menakutkan daripada kemarahan. "Kalian melakukan kesalahan besar," ucap Prapto pelan. "Kalian mengira aku masih peduli pada nyawa." Prapto menghunuskan keris Kiai Setan Kobertiruan. Seketika api hijau di sekeliling ayahnya padam, berganti dengan api hitam yang dingin. Prapto melesat. Gerakannya bukan lagi seperti manusia, melainkan seperti bayangan yang berpindah-pindah tempat. Seret, keras. Dalam satu gerakan, 3 anggota sekte terjungkal dengan kepala terpisah dari tubuh, namun tidak ada darah yang keluar. Keris Prapto langsung menghisap seluruh darah dan jiwa mereka, hingga tubuh mereka menjadi kering seperti mumi dalam hitungan detik. "Gunakan aji kalajengking!" teriak sang pemimpin sekte. Para pengikutnya mulai mengeluarkan racun gaib dari telapak tangan mereka, membentuk kabut ungu yang mematikan. Prapto tidak menghindar. Ia justru menghirup kabut itu seolah-olah itu adalah oksigen segar. "Racun kalian adalah jamu bagiku," geram Prapto. Ia mengangkat tangannya, dan dari dalam tanah lembah bangkai muncul ribuan tulang belulang mayat yang dibuang di sana. Mayat-mayat itu bangkit, dikendalikan oleh kehendak Prapto melalui kerisnya. Lembah itu kini menjadi medan pembantaian. Mayat-mayat bangkit itu mencabik-cabik anggota sekte tanpa ampun. Prapto melangkah mendekati sang pemimpin sekte yang mulai gemetar. Kau bukan lagi manusia batin. Kau adalah bencana," teriak pemimpin sekte itu, mencoba merapal mantra perlindungan terakhir. Prapto mencengkram wajah pria itu. Jari-jari Prapto yang berwarna tembaga hitam menembus kulit sang pemimpin sekte. "Aku adalah apa yang kalian ciptakan dari kemiskinan dan hinaan," bisik Prapto. Dengan sekali sentakan, ia menyerap seluruh ilmu batin pria itu. Sang pemimpin sekte ambruk, tubuhnya hancur menjadi debu yang tertiup angin. Prapto kemudian mendekati ayahnya dan memutus tali pengikat dengan sekali tatapan mata. Pak Kromo jatuh ke pelukan Prapto, namun pria tua itu gemetar hebat saat menyentuh kulit anaknya yang terasa sedingin es dan sekeras batu. "Prapto, ini bukan kamu kan?" tangis Pak Kromo. Prapto menatap ayahnya. Untuk sesaat warna merah di matanya memudar, menampakkan mata coklat seorang pemuda desa yang lugu. Namun itu hanya sesaat. Keris di pinggangnya kembali berdenyut, mengklaim kembali kesadaran pemiliknya. "Ayo pulang, Pak. Tak ada lagi yang bisa menyentuh kita," kata Prapto. Suaranya terdengar seperti 2 orang yang berbicara bersamaan. Suaranya sendiri dan suara Paro yang entah berasal dari mana. Di kejauhan di atas bukit, Kiai Hasan memperhatikan dengan air mata yang menetes. Beliau tahu Prapto telah melewati titik di mana doa pun mungkin tidak bisa menjangkaunya lagi. Langit di atas Jawa seolah terbelah. Keberadaan Prapto yang kini memegang kendali atas ribuan arwah di lembah bangkai telah menciptakan lubang hitam dalam tatanan supranatural. Para praktisi ilmu batin, baik hitam maupun putih, merasakan getaran yang sama, sebuah ancaman yang tidak memihak siapapun. Di sebuah puncak gunung yang tersembunyi, 7 tokoh sakti berkumpul. Mereka adalah Sabta Pandita, persekutuan rahasia yang terdiri dari 3 Kiai Linui, 2 dukun sepuh penjaga hutan, dan 2 pertapa dari aliran kebatinan kuno. Anak itu bukan lagi manusia. Dia adalah wadah bagi setan kober yang telah berevolusi, ucap salah satu pertapa dengan nada berat. Jika dibiarkan,
dia akan menelan seluruh energi murni di tanah ini. Kiai Hasan yang juga hadir di sana menunduk dalam. Dia adalah korban dari ketidakadilan kita semua. Kita membiarkan kemiskinan dan keserakahan merajalela hingga melahirkan sosok seperti Prapto. Namun aku setuju, dia harus dihentikan sebelum jiwanya benar-benar musnah. Sementara itu, di desa Karangseketi, Prapto membangun istananya sendiri. Ia tidak membangun bangunan megah, melainkan sebuah lingkaran perlindungan gaib yang membuat desanya tidak bisa dimasuki oleh siapapun tanpa izinnya. Warga desa hidup dalam ketakutan yang stagnan. Mereka tidak disakiti, namun mereka merasa seperti ternak yang dijaga oleh serigala. Pak Kromo sang ayah kini hanya bisa duduk di sudut gubuk baru yang dibangun Prapto secara gaib. Beliau tidak lagi bicara, matanya kosong, hancur melihat anaknya yang kini lebih sering berbicara dengan bayangan daripada dengan manusia. "Prapto, cukup Le, cukup," bisik Pak Kromo suatu malam. Prapto yang sedang mengusap bilah kerisnya dengan minyak misik hitam menoleh. "Cukup apa, Pak? Sekarang Bapak punya segalanya. Makan enak, tidak ada yang berani menghina. Bukankah ini yang kita inginkan?" "Bukan. Bapak ingin anak Bapak kembali, bukan iblis ini," isak Pak Kromo. Rahang Prapto mengeras, aura hitam di sekelilingnya meledak, menghancurkan perabotan di dalam rumah. "Anakmu yang lemah itu sudah mati di bawah cambuk juragan Somat. Aku yang sekarang adalah pelindungmu." Tiba-tiba bumi berguncang. Di batas desa, 7 cahaya dengan warna berbeda turun dari langit. Sabta Pandita telah tiba. Mereka membawa Gada Rogo Suci, sebuah pusaka yang konon memisahkan sukma jahat dari raga manusia. Prapto menyeringai. Ia bisa merasakan kehadiran mereka. Akhirnya, mereka yang mengaku suci datang untuk menyerahkan nyawa. Ia melangkah keluar, langkahnya meninggalkan jejak api hitam di atas rumput. Di gerbang desa ia berdiri sendirian menghadapi 7 orang sakti paling berpengaruh di tanah itu. "Prapto," teriak Kiai Hasan, "lepaskan keris itu. Masih ada jalan untuk bertobat. Tobat adalah untuk mereka yang merasa salah, Kiai," balas Prapto. Suaranya kini bergetar seperti suara ribuan orang yang bicara serentak. "Aku hanya mengambil apa yang dunia hutang padaku." Salah satu dukun sepuh maju. Ia menghentakkan tongkatnya. Ribuan akar pohon menjalar keluar dari tanah, mencoba melilit kaki Prapto. Namun, sebelum akar itu menyentuh kulitnya, akar-akar itu layu dan menjadi abu. "Jangan gunakan ilmu alam padanya," teriak sang dukun. "Dia sudah melampaui alam." Ketujuh orang itu segera membentuk lingkaran segoro geni. Mereka merapal doa dan mantra penakluk secara bersamaan. Sebuah kubah cahaya raksasa mengurung Prapto, menekannya dengan berat ribuan ton energi murni. Prapto jatuh bertumpu pada satu lutut. Kulit tembaganya mulai mengeluarkan uap panas. Namun ia tertawa, tawa yang membuat bulu kuduk para pandita itu berdiri. "Kalian pikir cahaya kalian cukup untuk memadamkan dendam ratusan tahun?" Prapto menusukkan kerisnya ke tanah di tengah lingkaran cahaya itu. Crek! Bluar! Tanah desa itu meledak. Energi hitam pekat memancar keluar seperti air bah, menelan cahaya putih milik para pandita. Pertempuran puncak telah dimulai. Karangseketi menjadi medan perang antara doktrin suci dan amarah manusia yang tertindas. Langit Karangseketi tidak lagi hitam, melainkan berwarna merah pekat seperti luka yang menganga. Tekanan dari segoro geni milik Sabta Pandita membuat raga Prapto retak. Cairan hitam kental merembes dari pori-pori kulitnya. Namun, alih-alih menyerah, Prapto justru menunjukkan kegilaan yang sesungguhnya. "Kalian ingin melihat neraka?" bisik Prapto dengan nada yang mencekat udara. "Akan kuhadirkan neraka ke depan mata kalian." Prapto menggenggam mata bilah keris Kiai Setan Kobertiruan dengan tangan telanjangnya hingga telapak tangannya teriris. Darah hitamnya membasahi bilah keris itu, dan seketika jeritan jutaan jiwa terdengar dari dalam besi tua tersebut. "Ingsun nimbal dumateng sedaya lelembut, Suro dirojaya diningrat, lebur dening pangastuti, tapi dudu kanggo aku. Teko, teko, teko." Aku memanggil semua lelembut. Kejahatan lebur oleh kebaikan.
tapi bukan untukku. Datanglah, datanglah, datanglah. Seketika tanah di seluruh desa seolah mendidih. Dari celah-celah retakan tanah, muncul ribuan entitas yang selama ini bersembunyi di kegelapan. Genderuwo dengan mata sebesar piring, kuntilanak dengan kuku-kuku sepanjang belati, hingga banaspati yang terbang rendah membakar apapun yang dilewatinya. Tak hanya itu, sosok-sosok gaib kuno yang telah ribuan tahun terkunci di bawah tanah desa bangkit, mengikuti komando sang pemilik keris. Malam itu menjadi malam 1000 lelembut. Astagfirullah. Kyai Hasan bergetar melihat pasukan kegelapan yang tak ada habisnya itu. Dia memanggil seluruh isi alam batin Jawa. Pasukan gaib itu menerjang Kubah Cahaya Sabta Pandita. Suasana berubah menjadi kacau batin. Para pandita harus membagi fokus mereka antara mempertahankan segel pada Prapto dan menangkis serangan ribuan makhluk halus yang haus darah. Salah satu dukun dari aliran kebatinan kuno berteriak saat ribuan tuyul dengan mata putih melompat ke punggungnya, menggigit auranya hingga memucat. "Prapto, berhenti! Kau akan menghancurkan desa ini sendiri!" teriak Kyai Hasan sembari mengayunkan tasbihnya yang memancarkan kilatan petir putih untuk menghalau serbuan sundel bolong. Prapto berdiri perlahan di tengah badai gaib itu. Rambutnya kini memanjang dan berwarna putih keperakan, kontras dengan kulitnya yang hitam legam. Ia tidak lagi tampak seperti manusia, melainkan seperti Raja Iblis yang sedang bertahta di atas penderitaan. "Desa ini sudah hancur sejak kalian membiarkan keadilan mati," raung Prapto. Ia mengarahkan kerisnya ke arah Kyai Hasan. Ribuan roh jahat membentuk pusaran seperti naga raksasa yang meluncur deras menuju sang kiai. Sabta Pandita terpaksa melepaskan segel segoro geni untuk menyelamatkan nyawa Kyai Hasan. Boom! Benturan itu menciptakan ledakan yang meratakan rumah-rumah di sekeliling mereka. Debu dan kabut hitam menyelimuti segalanya. Saat kabut menipis, 3 dari Sabta Pandita telah jatuh tumbang, pingsan dengan energi batin yang terkuras habis. Prapto melangkah maju, kakinya menginjak tanah yang kini terasa lembek seperti daging busuk. Setiap langkahnya diikuti oleh bayangan hitam yang merayap. Ia telah memenangkan pertempuran melawan para penjaga kesucian, namun harga yang dibayar sangat mahal. Aki Tunggul muncul di belakang Prapto. Wujudnya kini hampir setinggi rumah, menyatu dengan aura Prapto. "Habisi mereka, Prapto. Kau akan menjadi penguasa tunggal 2 alam." Prapto mengangkat kerisnya, bersiap mengujamkan serangan terakhir pada Kyai Hasan yang sudah terduduk lemas. Namun, di tengah hiruk-pikuk jeritan lelembut, sebuah suara lirih menghentikan gerakannya. "Prapto." Itu suara Pak Kromo. Pria tua itu berjalan gontai keluar dari reruntuhan. Tangannya gemetar memegang sebuah cangkul tua, satu-satunya harta yang tersisa dari masa-masa mereka sebagai petani miskin. Dunia seolah berhenti berputar di mata Prapto. Di antara ribuan makhluk halus yang mengerang dan kepulan asap hitam yang menyesakan, sosok ayahnya berdiri dengan kaki gemetar. Pak Kromo tampak begitu kecil, begitu rapuh di hadapan kekuatan yang sanggup meruntuhkan gunung. Cukup," bisik Pak Kromo lagi. Ia mengangkat cangkul tuanya, bukan untuk menyerang, melainkan untuk ditunjukkan pada anaknya. "Cangkul ini Bapak gunakan untuk menghidupimu. Kita miskin, tapi kita tidak pernah memakan nyawa orang lain." Prapto terdiam. Aura hitam yang menyelimutinya bergejolak hebat, bereaksi terhadap kehadiran nurani yang tiba-tiba muncul. "Bapak tidak mengerti. Mereka ingin membunuhku. Mereka ingin kita kembali ke lumpur," raung Prapto. Namun suaranya kali ini pecah, menyisakan nada tangis seorang anak kecil. "Lebih baik mati di lumpur sebagai manusia daripada hidup di singgasana sebagai setan, Prapto." Pak Kromo melangkah maju, melewati barisan genderuwo yang mendesis. Anehnya, makhluk-makhluk itu mundur. Kesucian hati seorang ayah yang tulus adalah racun yang lebih kuat daripada mantra manapun. Aki Tunggul yang berada di belakang Prapto mengaum murka. Sosok raksasa itu membisikkan kegelapan ke telinga Prapto. "Bunuh dia. Dia adalah penghambat kejayaanmu. Jika dia mati, tak akan ada lagi rantai yang mengikatmu pada kemanusiaan." Tangan Prapto yang memegang keris bergetar hebat.
Ujung keris Kiai Setan Kober Tiruan itu memecah, haus akan darah yang paling dekat dengan pemiliknya. "Pergi, Pak, sebelum aku kehilangan kendali!" teriak Prapto dengan mata yang kembali menyala merah. Namun, Pak Kromo justru menjatuhkan cangkulnya dan memeluk anaknya. Pelukan itu terasa dingin bagi Prapto karena tubuhnya sendiri memancarkan hawa neraka. Namun kehangatan batin dari pelukan itu mulai merambat ke jantungnya yang selama ini membeku. "Maafkan Bapak. Bapak tidak bisa melindungimu dari dunia yang kejam ini," isak Pak Kromo. Seketika keris di tangan Prapto bergetar dengan suara melengking yang menyakitkan. Keris itu menuntut tumbal. Aki Tunggul menjulurkan tangan bayangannya, mencoba memaksakan tangan Prapto untuk menusuk punggung ayahnya sendiri. "Tidak!" Prapto mengerahkan seluruh sisa kehendaknya. Ia tidak bisa menusuk ayahnya. Dengan kekuatan batin yang luar biasa, ia memutar keris itu dan menusukkannya ke tanah di bawah kakinya sendiri. Bukan untuk memanggil lembut, melainkan untuk menghancurkan saluran energi yang menghubungkannya dengan Aki Tunggul. Duar! Ledakan energi hitam murni terjadi. Ribuan lelembut yang tadi mengepung desa tersedot masuk kembali ke dalam tanah, seolah ditarik oleh pusaran air raksasa. Aki Tunggul menjerit saat tubuh gaibnya mulai tercerai-berai, hancur oleh ledakan kehendak korbannya sendiri. "Kau akan hancur bersamaku, Prapto!" teriak Aki Tunggul sebelum airnya lenyap menjadi asap kelabu. Prapto terlempar jauh, tubuhnya menghantam tanah gersang desa Karangseketi. Keris hitam itu retak menjadi dua, kehilangan cahayanya, dan perlahan berubah menjadi besi karatan biasa yang tak berharga. Suasana mendadak menjadi sangat sunyi. Langit merah perlahan memudar kembali menjadi hitam malam yang tenang. Kiai Hasan dan para pandita yang tersisa bangkit dengan susah payah, menatap medan perang yang kini hanya menyisakan debu. Prapto terbaring lemah di pangkuan ayahnya. Kulit tembaganya telah hilang, digantikan oleh kulit manusia biasa yang penuh luka dan debu. Matanya kembali coklat, namun redup. "Pak," bisik Prapto parau. "Iya, Le, Bapak di sini." Prapto menatap langit, merasa seluruh kekuatannya telah pergi. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa sangat ringan. Ia tak lagi melihat hantu atau iblis. Ia hanya melihat bintang-bintang yang selama ini tertutup oleh kabut dendamnya. Namun ia tahu, sesuatu yang telah diambil dari kegelapan tidak akan pernah kembali sepenuhnya. Fajar menyingsing di desa Karangseketi, namun matahari tidak membawa kehangatan yang sama. Desa itu tampak seperti ladang yang habis dipukul badai. Rumah-rumah hancur, tanah merekah, dan aroma kemenyan masih tertinggal tipis di udara, bercampur dengan bau tanah basah. Prapto berdiri di batas desa. Tubuhnya tidak lagi memancarkan hawa hitam, namun ada sesuatu yang permanen pada dirinya. Rambutnya tetap berwarna putih keperakan, sebuah tanda bahwa ia pernah melampaui batas manusia. Matanya, meski tak lagi merah, memiliki tatapan yang sangat dalam, seolah ia bisa melihat akhir dari segala sesuatu hanya dengan sekali pandang. Kiai Hasan berdiri tak jauh darinya, memegang tasbih yang butirannya telah retak. "Kau telah menghancurkan keris itu, Prapto. Kau telah mengusir Aki Tunggul. Tapi kau tahu bukan, bahwa ilmu itu tidak benar-benar pergi?" tanya Kiai Hasan dengan suara yang penuh rasa iba. Prapto menatap telapak tangannya. Meski ia tidak lagi berniat memanggil kekuatan, ia bisa merasakan energi bumi berdenyut di bawah kakinya. Ia masih tak terkalahkan secara fisik. Kulitnya tetap sekeras baja, dan inderanya tetap setajam elang. Namun ia menyadari harga yang harus dibayar. "Aku bisa mendengar bisikan tanah ini, Kiai," jawab Prapto pelan. "Aku bisa mendengar tangisan mereka yang sudah mati, dan ketakutan mereka yang masih hidup. Aku tidak akan pernah bisa tidur dalam sunyi lagi." Pak Kromo datang menghampiri membawa bungkusan kain berisi pakaian dan sisa makanan. Pria tua itu tahu, anaknya tidak bisa lagi tinggal di sini. Warga desa memang selamat, namun setiap kali mereka melihat Prapto, mereka melihat kematian yang pernah mengintai mereka. Ketakutan adalah jurang yang tak bisa dijembatani oleh permintaan maaf. "Pergilah, Le," ucap Pak Kromo. Suaranya tegar meski matanya berkaca-kaca. "Cari tempat di mana jiwamu bisa tenang.
Bapak akan di sini menjaga tanah ini. Prapto bersujud di kaki ayahnya untuk terakhir kalinya. Maafkan Prapto, Pak. Aku ingin menjadi pelindung, tapi aku malah menjadi monster. Kamu tetap anakku, Prapto, selamanya. Bisik Pak Kromo sembari mengelus rambut putih anaknya. Prapto berdiri memanggul bungkusan kain itu dan mulai berjalan menuju arah hutan, bukan ke hutan larangan, melainkan menuju pegunungan yang lebih jauh, tempat di mana manusia jarang menginjakan kaki. Sepanjang perjalanannya, ia melewati rumah Juragan Somad yang kini kosong dan terbengkalai. Sang juragan telah menjadi gila setelah serangan gaib tempo hari. Prapto tidak merasa senang, tidak juga merasa sedih. Dendam yang dulu membakar jiwanya kini telah menjadi abu yang dingin. Di pinggir hutan ia berhenti sejenak dan menoleh. Ia melihat Kyai Hasan sedang memimpin warga desa untuk mulai membangun kembali rumah-rumah mereka. Ia melihat ayahnya kembali memegang cangkul di ladang yang gersang. Prapto menyadari satu hal, ia memang menjadi tak terkalahkan. Tak ada senjata manusia yang bisa melukainya, dan tak ada entitas gaib yang berani mendekatinya lagi. Namun, keabadian dan kekuatan itu menjadikannya orang asing di dunianya sendiri. Ia adalah penjaga yang tak punya siapa-siapa untuk dijaga, penguasa di atas tanah yang tak berpenghuni. Ia melangkah masuk ke dalam rimbunnya pepohonan. Konon, bertahun-tahun kemudian, para pendaki dan pencari kayu sering bercerita tentang seorang pria berambut putih yang tinggal di puncak gunung tertinggi. Pria yang konon bisa menghentikan badai hanya dengan mengangkat tangan, dan pria yang wajahnya selalu tampak sedih meski memiliki kekuatan dewa. Prapto, si anak petani miskin, telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia tak lagi dihina, ia tak lagi lemah. Namun, di bawah langit yang luas, ia berjalan sendirian. Seorang legenda yang hidup di antara dua dunia, sang penguasa tanah gersang yang merindukan hangatnya menjadi manusia biasa. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.